Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pangayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang satu dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang dua yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang dua. Berarti kan on kalau centang dua. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang dua? Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Selain itu, keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang pemirsa, dalam hal ini keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Kita simak pembahasannya bersama Nikolai Aprilindo, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, dan Hanifah Hasna, selaku kriminolog yang dipandu rekan Herjuno Syahputra dalam program Sindo Sore yang telah kami tayangkan sebelumnya. Berikut cuplikannya. Pertama, yaitu untuk Presiden itu permohonan perlindungan hukum dan HAM. Kemudian untuk Kapolri, Kapolda, Panglima TNI, dan Kemenlu adalah verifikasi dan pengungkapan secara komprehensif misteri kematian dari almarhum ADP. Itu yang kami sampaikan. Bang Nikolai, dari sebuah yang bukti ataupun kejanggalan yang diungkapkan di pekan-pekan ini yang publik juga saksikan bersama bagaimana Anda dan juga keluarga melakukan jumpa pers di Jogja beberapa waktu yang lalu. Seberapa optimis Bang Nikolai bahwa tadi Kapolri juga sudah menyambut sebenarnya membuka pintu ketika ada bukti-bukti baru dari Anda dan keluarga. Seberapa optimis bahwa kasus ini akan berlanjut dan bisa menemukan titik terangnya? Ya, kami optimis, sangat optimis. Namun optimisme kami itu juga harus didukung dengan niat yang baik, niat yang jujur, dan keterbukaan dari pihak-pihak yang telah kami berikan surat itu, supaya kita mencari satu fakta yang komprehensif tentang kematian dari almarhum itu. Namun kami substansinya itu bukan hanya pada WhatsApp maupun Instagram yang terbuka, itu hanya sebagai bukti petunjuk. Substansi yang kami inginkan adalah pengungkapan masalah kematian almarhum, dalam hal ini
masalah dilakban di plastik dan ada luka-luka itu. Itu substansinya situ sehingga menyebabkan kematian itu. Itu yang kami selaku penasihat hukum suarakan kehendak dari keluarga itu. Oke. Gitu, Mas. Baik, di luar tadi medsos, ponsel yang sempat aktif ya Bang Nikolai, tapi substansinya tadi bahwa kejanggalan ketika kematian di lakban dan ada bruise seperti itu ya, lebam, luka, itu ya, itu substansinya Bang Nikolai ya. Baik, saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kita lihat dinamika kasus ini yang terus berkembang, banyak info-info terbaru baik itu dari pihak keluarga dan pihak-pihak terkait kejanggalan. Bagaimana Anda sebagai kriminolog melihat masa depan kasus ini? Apakah ada akan ada pergerakan yang baru dan bisa memuaskan banyak pihak ketika kasus ini kembali dibuka dengan temuan-temuan yang disebutkan tadi, Mbak Hanifah? Baik. Saya juga justru sangat berbahagia karena Bapak Nikolai bersedia untuk mendampingi keluarga. Karena dengan keluarga menyampaikan yang sebenarnya dan temuan-temuan baru, itu akan membuat bukti-bukti baru, baru dan akan mengungkap kejadian yang kemarin itu sesuai dengan yang kita baca di masyarakat, bahwa kasus ini dikawal oleh masyarakat, netizen sudah beramai-ramai, bahkan mereka sudah seperti detektif juga, tetapi ketika keluarga tidak merespon, itu membuat masyarakat juga mengalami kekecewaan. Walaupun demikian, saya khususnya sangat-sangat menghormati bahwa keluarga masih dalam kondisi duka. Jadi ketika menyampaikan konferensi pers kemarin itu dalam kondisi yang bukan kondisi yang impulsif, tapi segala sesuatunya sudah dipikirkan masak-masak, dipikirkan dengan segala sesuatu resikonya, dengan beserta tambahan-tambahan bukti yang mungkin akan membuat kasus ini menjadi terbuka lebar. Oke, jadi ada range waktu ya Mbak Hanifah di mana keluarga akhirnya buka suara, dan ini tadi Anda melihat bahwa keadaannya sudah lebih tone down sedikit seperti itu ya. Andaikan Mbak Hanifah, keluarga buka suara lebih awal atau di momen-momen yang memang 1-2 hari setelah kejadian, apakah bisa lebih berubah atau seperti apa Mbak Hanifah? Memang perlu tadi waktu untuk berduka dulu baru nanti buka suara, seperti itu? Bahwa ketika 1-2 hari ketika kejadian, pasti keluarga mengalami kedukaan yang sangat panjang, sehingga kondisi-kondisi atau keputusan yang diambil pasti kondisi atau keputusan yang impulsif. Impulsif, ya. Betul. Ketika impulsif itu berarti kan tidak ada pemikiran apa, kenapa, bagaimana, itu kan masih jauh. Keluarga Arya Daru Pangayunan merasa janggal dengan gelagat ADP di dalam taksi. Tujuan yang berubah-ubah menyimpan tanya. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Dwi Liprianto. Satu kemungkinan kan barangkali ketika setelah press release polisi barangkali memberikan informasi apa ke keluarga, barangkali ya, kan saya tidak tahu nih. Apakah misalnya ada itu, dari mana yang keterangan-keterangan itu, siapa sih yang ditanya bahwa sampai penyidik bisa menyimpulkan seperti itu? Kalau saya baca dari apa yang dipaparkan oleh keluarga, karena sampai saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada proses kesimpulan daripada pihak penyidikan. Kami tidak ada hal yang tertulis. Kami memang dilibatkan, ada beberapa keluarga dilibatkan dalam proses itu, tapi kami sampai sekarang tidak pernah terlibat ini. Itu akan saya mintakan kepada pihak penyidik, kita akan diskusi apa yang bisa saya support terhadap ini. Tapi dalam prosesnya itu terlalu singkat gitu loh. Jadi dan Daru pada hari kejadian tanggal 7 itu benar-benar dalam suatu situasi yang sangat gembira, sangat ini. Memang setelah ketemu dengan pihak ada 2 orang saksi, itu Farah dengan Dion, lalu dia naik taksi. Nah itu sudah mulai gelagatnya. Di taksi masuk saksi, lalu dia merasa tidak nyaman di situ. Saya nggak tahu ada apa perasaan, tapi dia tengok kiri, tengok kanan di dalam, terus dia menyebutkan yang pertama kali dia minta adalah ke bandara. Lalu berubah lagi ke kosan. Lalu berubah lagi ke kantor. Ini ada apa gitu loh. Sambil dia nengok belakang gitu loh. Nah itu yang
yang kami lihat dalam kesaksiannya supir taksi. Oke. Saya dengar dari keluarga dia menyatakan seperti itu karena saya nggak ikut dalam saya dengar keluarga seperti itu. Nah, ketakutan ini apakah Daru itu ke Deplu untuk mengamankan sendiri? Oke. Nah, apakah dia pada saat bawa ransel, bawa laptop, bawa apapun yang keperluannya, kenapa ditinggal? Oke, sebentar. Siap. Itu artinya berarti naik taksi itu sama siapa? Sendiri. Ya, pemirsa, saksikan perbincangan lengkap jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto, dalam program One on One Senin 1 September 2025 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.